Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nisila Naimatul Solihah dengan NIM 20050404067 dari kelas 2020B. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dasar pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki 3 dasar, yaitu ada dasar ontologi, dasar aksiologi, dan dasar epistemologi. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah dasar aksiologis. Oke, mari saja kita mulai. Ini dasar aksiologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang artinya nilai dan logos yang artinya teori atau ilmu. Jujun S. Surya Sumantri mengemukakan bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai dalam berbagai bentuk. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama ada nilai dasar, adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak sebagai sesuatu yang benar. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental, adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir ada nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nah, di sini saya akan membahas nilai dari masing-masing sila. Untuk yang pertama, ini ada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mempunyai makna bahwa keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa bukanlah kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan suatu kepercayaan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberi jaminan sesuai dengan keyakinannya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Hakikat pengertian nilai-nilai di atas sesuai dengan pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keyakinan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini tercakup nilai religi yang mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, serta nilai yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Yang kedua, ini ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini merupakan norma untuk menilai apapun yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan, mulai dengan kesadaran martabat dan derajatnya. Dalam sila ini menyangkut nilai-nilai hak dan kewajiban asasi manusia Indonesia. Setiap warga negara dijamin hak dan kebebasannya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan orang seorang atau masyarakatnya, dan alam lingkungannya. Di dalamnya terkandung nilai cinta kasih yang harus dikembangkan, nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat kemanusiaan. Yang ketiga ada nilai persatuan Indonesia. Sila ketiga ini meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Perwujudan ini adalah manifesti paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnis. Paham yang terdapat pada sila ini merupakan wujud asas kebersamaan, solidaritas, serta rasa bangga dan kecintaan kepada bangsa dan kebudayaannya. Nilai yang menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini diakui bahwa negara Republik Indonesia menganut asas demokrasi yang bersumber kepada nilai kehidupan yang berakar dalam budaya bangsa Indonesia. Perwujudan demokrasi itu dipersepsi sebagai paham kedaulatan rakyat yang bersumber nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Di dalam sila ini terungkap nilai yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat yang harus didahulukan.
Sila ini menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat. Dan yang terakhir, ini ada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini meliputi nilai keselarasan, keseimbangan, keserasian, yang menyangkut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia tanpa membedakan asas suku, agama yang dianut, keyakinan politik, serta tingkat ekonominya. Mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nilai-nilai yang tercakup dalam sila ini memberi jaminan untuk mencapai taraf hidup yang layak dan terhormat sesuai dengan kodratnya dan menempatkan nilai demokrasi dalam berbagai bidang ekonomi dan sosial. Dan inti nilai dari masing-masing sila, untuk sila pertama ini ada kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kedua, martabat harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila ketiga, solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat, demokrasi, musyawarah, dan mufakat dan berjiwa besar. Dan yang terakhir, sila kelima adalah kepedulian dan gotong royong. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.